Ketika kalian Fatihahnya selesai sebelum imam, maka setelah itu kalian sunahkan untuk baca doa dalam hati saja, jangan diucapkan. Kalau diucapkan nanti malah batal sholat. Begitu juga minat tasyahudil awal. Kalau kalian jadi imam masih lupa, berarti kalian belum hafal. Sebab apal atau tidak apal itu terletak ketika kalian jadi imam. Kalian ngapalin sakberes, ngapalin amanya tasa'alun, kira-kira apa? Coba jadi imam, begitu jadi imam gelagapan amma. Waduh, kayak ikan mujahid. Waduh, subhanallah. Itu tunjukkan di minimal. Kalau imam itu, jangan Allah Akbar. Makmum belum tangi, imamnya sudah gelap, sana lagi nanti. Tidak, ekspres teman imam itu. Dan ajukan pertama kali adalah bukan hifdzul Quran, tapi fahmul Quran, memahami Quran. Kalian harus hafal alfiyah dulu. Kalau ada pagi-pagi ada sholat, kemudian imamnya nggak dilaku, udah ngantuk, mata sepet, betong kempong, nggak sepuyeng, suara imam kayak wedus bandok kita. Lagi Fatihah kata, lagi gelendeng, tiba-tiba nonton gitu. Makmum sibuk kayak amin. Lah ada nggak suaranya nggak kedengar sini, ini baca Fatihah apa lagi gelendeng rabi ya tidak. Far'un cabang yusannu disunahaken makmumin kadua makmum farogo kang praket sepuh makmum minal fatihah saking fatihah fitalitati ing dalam rakaat kang kaping 3 awir rabi'ati atau ing dalam rakaat kang kaping 4 au minat tasyahudi atau saking tasyahud al awwali kang awal qabla al imami sadurunge imam yusannu atau ayyastaghila yang tak menyibukkan diri sopo makmum bidu'ain kelawan doa fihima ing dalam karone sitalita robi'ala tasyahud awal au qira'atin atau qira'at fihima ing dalam talita robi'ah dan tasyahud awal wa au qira'atin atau qira'at fil ula ing dalam kang pertama, maksudnya talita dan robi'ah, rakaat pertama dan rakaat ketiga dan rakaat 4 wahiyalan utawi qiraat itu auladul utama wa yusannulan disunahkan lil hadiri kadua wong kang hadir fi sholat Jumatin ing dalam sholat Jumat wa isya'iha dan ing dalam sholat isya dina Jumat opo suratul Jum'ati yaitu surat Jumat wal munafiqun dan surat al munafiqun au sabbih atau surat sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka lan ayat Al-Qur'an hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini kenapa kok sabbih ya hal ataka al jum'ah wa fi subhiha lan iku ing dalam subuh Jumat ayat Jumat ketika Jumat idza tasa'at kalane jembar al waktu-waktu alif lam mim tanzil yaitu lafaz alif lam mim ayat Al-Qur'an alif lam mim tanzilun min rabbil alamin as-sajdatu yaitu surat as-sajdah wa hal ata lan ayat Al-Qur'an hal ata kahinun minad dahr di sini hal ata bukan hal ata hinum minad dahr wa fi maghribiha lan iku ing dalam maghrib Jumat yusannu disunahkan apa al-kafiruna surat al-kafirun wal ikhlas surat al-ikhlas. Ini maklumnya karena Imam Zainuddin al-Malibari ini bukan orang Arab, orang India, jadi bilangnya sabbih aja gitu ya. Sebenarnya kalau orang Arab kan nyebutnya bukan sabbih, suratul a'la itu kan, al-ataka suratul ghasyiyah itu kan, suratul sajdah hal ataka hilmun minad dahr surat ad-dahr gitu kan. Nah surat tapi ini langsung hal ataka sabbih itu karena beliau ini dari Malabar India, jadi singgawe gampang baik ngerti kudu ngerti dewek
beli ngerti syukur, ngerti alhamdulillah, beli ngerti syukur, kata orang Azinan Imam Zainuddin. Wa yusannu lan disunahkan apa qiraatuhuma maca al-kafirun al-ikhlas fi subh wal jum'ati ing dalam salat subuh dina Jumat wa ghairiha lan liyane dina Jumat lil musafiri kadue wong kang lelungaan wa fi rakaatayil fajr lan ing dalam rong rakaat salat fajar wal maghrib lan salat maghrib wa tawafilan salat tawaf wa tahiyatilan salat tahiyatul masjid ay raka'atayil maghribi raka'atayit tawafi wa raka'atayit tahiyati wal istikharati lan raka'atayil istikharah wal ihrami lan raka'atayil ihram lil itba'i karena manut sunnah fil kulli dalam sekabiannya. Yusannu limakmumin faragha minal fatihati fi tsalitsati war rabi'ah. Kalau kalian di rakaat ketiga dan rakaat keempat kalian baca Fatihah tidak? Baca Fatihah tidak? Baca kan? Baca Fatihah. Karena kan imamnya kan tidak jahar lagi kalau ketiga dan keempat ya kan, kalau ya kan? Maka kalian ketika kalian Fatihahnya selesai sebelum imam, maka setelah itu kalian sunahkan untuk baca doa. Doa itu di dalam hati saja, jangan diucapkan. Kalau diucapkan nanti malah batal sholat. Dalam hati banyak berdoa. Kemudian bahkan sunnah al-qiraah, baca ayat Al-Quran. Kalau fatihahnya selesai, imam belum selesai, kalian bacanya bismillahirrahmanirrahim. Imamnya orang tua, bismillahirrahmanirrahim. Daripada nunggu, kalian disunahkan baca surat Al-Quran. Nggak tahu kulhum atau kul a'udzu binnas, sambil menunggu selesainya imam baca Fatihah. Itu sunnah. Tetapi yang lebih sunnah lagi doa daripada qiraat. Sebab apa? Sebab barangkali ada iltibas baina rakaatil ula matanya dengan ar-rabi'ah dan ats-tsalitsah. Ada iltibas, ada kebabur, ada kesurupaan. Ya orang ini kok baca Quran ini rakaat ketiga, rakaat kedua, paham tidak? Maka itu lebih disunahkan lagi doa. Begitu juga minat tasyahudil awal qabla al-imam. Kalau seumpama kalian baca tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu kalian imamnya bacanya lambat, kalian itu sudah masih dajjal kan? Ya, udah masuk dajjal, imam lagi masuk asyhadu. Ya, kalian disunahkan menunggu itu dalam menunggu kalian disunahkan berdoa dalam hatinya. Ada yang mengatakan sholat disunahkan baca sholawat, tapi disunahkan juga baca qiraat, yaitu qiraatul Quran, ya. Baca qiraat, ya. Qiraatul Quran. Tapi lebih baik doa daripada qiraat pada waktu di tasyahud awal. Jadi kalian lebih banyak doanya. Wakila bersolawat aja sholat. Gitu. Sambil menunggu bacaan imam. Wa yusannu lil hadiri fi sholati Jum'atin. Kemudian kalau kalian sholat Jumat disunahkan, dan sholat Isya di hari Jumat sunahkan dibacanya rakaat pertama baca Al-Jum'ah, rakaat pertama baca Al-Munafiqun, atau rakaat pertama baca Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua baca Hal ataka haditsul ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Lah itu disunahkan itu, tapi umumnya yang dibaca bukan Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun, tapi umumnya dibaca apa? Sabbih enggak apa-apa, baca Sabbih dengan Hal ataka. Makanya santri wajib apal Sabbih dengan Hal ataka. Kalau sudah sebab nanti kalau jadi imam Jumat jangan sampai nggak hafal Sabbih dengan Hal ataka. Maka dulu saya di sana selalu bacanya Sabbih terus. Kalau enggak Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu kenapa? Supaya kalian hafal maksudnya. Dan kalau memang nggak hafal nggak enak. Gitu. Makanya saya sarankan kalian itu ketika jadi imam itu baca surat amma yatasaalun, dibacanya tuh. Kemudian apa lam yakunil ladina kafaru, atau seumpama idzas samaa'u syaqqat, ya, wa adina bi rabbiha wa haqqat, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca surat Al-Balad, surat-surat yang kalian dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas dibaca kalian. Dibaca terus di dalam. Jangan terkonsentrasi dalam satu ayat. Dibaca ketika kalian jadi imam, dibaca tuh. Kalau bisa Ar-Rahman,
Dan nanti kalau seumpama untuk menghafalkan lagi, nggak apa-apa kalian baca surat Al-Baqarah yang kalian hafal. Kemudian rakaat keduanya baca Qul juga nggak apa-apa. Walaupun seumpama kalau baca surat Al-Quran itu lebih baik surat yang pendek tapi sempurna daripada surat panjang yang tidak selesai. Ya tidak. Iya, itu kan hanya aula saja. Artinya kita boleh saja ketika kita lagi menghafalkan Quran. Kalau kalian itu sudah jadi imam, sudah terbaca semua itu ayat Al-Quran, berarti kalian hafal. Kalau kalian jadi imam masih lupa, berarti kalian belum hafal. Sebab hafal atau tidak hafal itu terletak ketika kalian jadi imam. Kalian ngapalin Sabbi'is, ngapalin amma yatasa'alun, kira-kira apa? Coba jadi imam, begitu jadi imam gelagapan amma. Waduh, kayak ikan mujair. Wah, ini amma yatasa'alunnya. Apa amin? Waduh, lupa semua. Bubar. Maka kalau di sholat itu hafal, kalian akan hafal. Maka saya sarankan kalian. Kemudian ketika baca itu, baca di dalam. Ingat tidak? Saya mencontohkan dulu ketika kalian sekalian saya masih jadi imam. Saya mencontohkan bahwa kalian itu ketika sholat itu jangan cepat-cepat. Rokaat apa ruku itu ketika ruku itu baca tasbihnya minimal 5 kali. Ketika sujud minimal 7 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Itu 7 kali minimal. Kalau imam itu. Jangan Allahu Akbar. Allah makmum belum tahu imamnya nyongelok ke sana lagi tapi tidak ekspres teman imam itu. Nah itu jangan seperti itu. Nanti kemudian ada berhentikan, ada saktatun latifah. Ada saktatun latifah di antaranya adalah ketika kalian baca Fatihah waladdallin amin. Diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Quran. Ya, diam dulu. Kemudian betul selesai baca Al-Quran, seumpama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau rukuk diam dulu. Allahu akbar. Allah ajab qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah akbar ulangnya kan. Jangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baca 5 kali. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Baca itu sujud. Enak kalau supaya sholat itu rukuknya lama, sujudnya lama. Nah itu. Kemudian bukan itu aja. Kalian sebutnya kemudian di dalam subuhnya hari Jumat, apabila waktu ada, baca surat As-Sajdah. Kalau waktunya ada, kalau baca surat As-Sajdah maka keluar nih. Keluar waktunya, nanti matahari keluar dulu ya jangan. Kecuali kalau kalian tuh sholat subuhnya jam 4:30 itu baca surat As-Sajdah. Hal atahinu minad dahr, surat Ad-Dahr. Kalau sebama waktunya itu muat. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Kemudian di maghribnya sholat di hari Jumat, maghribnya hari Jumat, ya. Itu adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kalau malam Jumat, maghrib itu kalian baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas kulhu. Kemudian juga baca surat Al-Kafirun dan kulhu disunahkan ketika subuh hari Jumat. Kemudian juga ketika untuk orang musafir ya. Kemudian juga rakaat sebelum subuh, rakaat fajar, 2 rakaat fajar. Kemudian maghrib, ketika sholat maghrib ya, rakaat pertamanya itu juga rakaat pertama dan keduanya juga disunahkan baca Al-Kafirun dan kulhu. Kemudian juga sunnah di musafir itu ketika tawaf juga tahiyatul masjid, sholat istiqomah dan sholat ikhram itu disunahkan bacanya Al-Kafirun dan kulhu. Bahkan ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa surat yang paling utama ketika kalian baca ketika haji itu adalah Al-Kafirun dengan kulhu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya ini lagi haji dan umrah. Kalau saya haji dan umrah ya Rasulullah, ini surat Al-Quran yang paling baik dibaca untuk saya apa? Kata Rasulullah, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas.
sangat mudah. Bagus soal kuliah berkulhu berkuliah kuliah itu. Itu adalah soal apa yang paling baik. Ada nih sekalian. Tapi untuk tujuan menghafalkan Al-Quran, kalian jangan itu saja, tapi terus divariasikan. Jadi kalian yang sudah mulai hifdzul Quran, sebab nanti kan itu kan ada di Ba'da Alfiyah itu kan nanti kan kalian akan menghafalkan 10 juz tuh Al-Quran, 10 juz ya. Kalau saya sendiri pada waktu di India itu di Durban, karena memang ada syarat 20 juz, saya 20 juz. Cuma rencananya 10 juz mau saya khatamkan di sini untuk supaya hafal, tapi ternyata nggak bisa karena yang namanya orang udah punya istri nggak bakal tuh, wudhunya batal terus toal nggak jadi akhirnya. Maka dari itu sebelum kalian punya istri cepat hafalkan, kalau bisa 10 sampai 20 juz lah atau minimal 10 juz tadi. Tapi yang kalian pertamakan, yang kalian takdimkan, yang kalian ajukan pertama kali adalah bukan hifdzul Quran tapi fahmul Quran, memahami Quran. Kalian harus hafal Alfiyah dulu, Imriti dulu, baru hifdzul Quran. Karena menghafalkan Alfiyah, menghafalkan Imriti, Jarmu dan Jumiyah adalah li fahmil Quran, untuk memahami Quran. Tapi kalau untuk menghafalkan ayat adalah hifdzul Quran. Yang paling baik itu adalah fahmul Quran dulu, untuk memahami Quran dulu. Jadi hafalkan Jumiyah, hafalkan Imriti, hafalkan Alfiyah, karena nahwu sharaf itu awalan ayyu'lama idzil kalamu ay idzil Qur'anu wal hadithu idzil kalamu idzil Qur'anu bidunin nahwi was sharaf la yufhama idzil hadits bidunin nahwi was sharaf la yufhama. Al-Quran tanpa nahwu sharaf tidak akan bisa difahami. Hadisnya Rasul tanpa nahwu sharaf kalian tidak akan paham. Itu menurut para ulama. Makanya fahmul Quran wajib kalian itu Jumiyah, wajib kalian hafal Imriti, wajib kalian hafal Alfiyah. Kalau bisa Juharul Maknun untuk Fasihatul Mufradi ayyahusa mutanaffiru hurufan hurufin zukin. Itu dulu saya hafal. Juharul Maknun itu waktu kelas 2, kelas 3 akhir. Tapi nanti kelas Balaghah dan banyak bayan nanti juga ada, tapi dalam bahasa. Yang penting kalian belajar hadis dengan tafsirnya, dengan fikihnya. Kemudian ada, dan kalian kalau baca Quran jangan terlalu cepat supaya didengarnya enak. Jangan Bismillahirrahmanirrahim sampai marabbil alamin kalau kepasamu kalau Masya Allah. Dan begitu bacanya yang antar Bismillahirrahmanirrahim sampai hisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Saya dulu baca itu bacanya. Kemudian belajar melagu kalian. Kalau seumpama kalian jadi imam, belajar melagu. Jangan nggak dilagu, belajar dilagu. Fatihahnya tuh jangan cuma Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini nggak enak itu. Sama saja kalian tuh kalau masak itu dikasih miwon supaya enak, dikasih ajinomoto, dikasih bumbu penyedap supaya enak. Jadi baca Fatihah jangan lurus, baca ayat Al-Quran jangan lurus. Kalian boleh tiru itu imam-imam yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang ada di Indonesia, yang kalian bisa itu. Bagaimana tuh cara melagu Fatihah, melagu Qurannya. Itu belajar sejak kalian di pondok, sebelum kalian terjun nanti di masyarakat. Nanti ketika di masyarakat kalian sudah enak lagunya, Fatihahnya sudah enak, lagunya sudah enak. Nah itu lain. Kalau ada pagi-pagi ada sholat, imamnya nggak dilaku, udah ngantuk, mata sepet, batang kempong, nggak sepuyeng, suara imam kayak wedus bandok kita. Lagi Fatihah, lagi gelendeng, tiba-tiba nonton, makmum celingak-celinguk kayak amin dulu. Lah kadang suaranya nggak kedengar sini, ini baca Fatihah apa lagi gelendeng rapi ya tidak. Jadi nggak boleh begitu. Baca Fatihah yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah dibaca masing-masing kalian punya ciri khas lagu bacaan. Dibaca dikagum. Asal jangan keterlaluan. Jangan taktorik. Taktorik itu lebih mendahulukan lagu daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Itu trompetnya mobil bis itu. Atau sama kalian, saya itu kok nggak suka kata-kata ada orang lagu kayak nyanyi itu lagu ayat Al-Quran kan ada itu. Itu nggak suka saya itu begitu. Itu Al-Quran gak usah jadi juga. Memang sedih sih. Ya saya sedih tak bisa nirunya, tapi ada itu kayak gitu. Itu kalau terlalu takrib jangan ditiru oleh kalian, nggak bagus. Quran terlalu takrib nggak bagus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. على عهدي